Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baru Fajar selaku leader, dan ini rekan saya. Saya Rifki Sumandar sebagai cheerleader. Dan ini rekan saya sebagai observer. Dan Fasil, silakan memperkenalkan diri. Jika ada klien yang melanggar, saya akan memberikan sanksi kepada pelanggar. Saya Safira Salsa sebagai Fasil. Saya Tasya sebagai Fasil. Saya Novianti Fitri sebagai Fasil. Halo, bagaimana? Apa kabar hari ini? Baik. Pada hari ini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok yang bertujuan agar klien mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh paparan stimulus klien. Dan juga, nah sekarang ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh klien yang akan dibacakan sama rekan saya. Yang pertama, klien diharapkan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir acara. Lalu yang kedua, klien tidak boleh meninggalkan acara sebelum acaranya selesai. Lalu klien diharapkan untuk tidak memotong pembicaraan. Dan kontrafloksinya kurang lebih 20 menit. Apakah bersedia? Bersedia. Kalau begitu langsung saja ke masing-masing Fasil menanyakan kepada klien apa yang dialami klien. Pak, saya dengan perawat Safira Salsa. Apakah Bapak dengan Bapak Jainuddin? Baik, Pak, di sini saya akan menanyakan perihal halusinasi Bapak. Sekarang apa yang terjadi jika Bapak berhalusinasi? Saya suka mendengar orang mengajak saya bunuh diri. Oh, Bapak suka mendengar orang untuk mengajak Bapak bunuh diri ya? Ya. Waktunya kapan, Pak? Sore. Pada saat Bapak tidur atau sedang bersantai? Saat sedang diam bersantai. Sedang diam bersantai. Nah, jadi sekarang saya akan melakukan terapi ya, Pak. Terapinya jika Bapak mendengar orang seperti itu lagi, katakan pada diri Bapak bahwa itu adalah halusinasi ya, Pak. Bapak mengerti? Mengerti. Sekarang Bapak bisa menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa itu halusinasi, itu tidak benar. Ya, baik, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Ibu, perkenalkan ya, nama saya perawat Tasya. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk mengetahui keadaan kondisi halusinasi Ibu. Ibu boleh disebutkan nama Ibu siapa? Marcella. Oke, langsung saja Ibu ya. Ibu biasanya isi halusinasi Ibu itu apa? Saya suka lihat orang yang membunuh saya. Biasanya waktu-waktu kapan ketika dia muncul? Malam, Biasanya Ibu lagi ngapain ketika dia datang? mau tidur, Perasaan Ibu gimana sih ketika halusinasi itu datang, Bu? takut, Apa yang Ibu lakukan biasanya? pakai sembunyi, pakai selimut, Lalu kemudian langsung tidur atau Ibu ketakutan? takut. Oke, kalau begitu saya akan memberikan motivasi ke Ibu ya, meyakinkan gitu. Kalau dia itu tidak nyata ya Bu ya, apakah Ibu mengerti? Ibu bisa menyebutkan kembali? Kalau nanti lihat ada yang bunuh saya harus meyakinkan diri saya bahwa itu tidak nyata. Oke, kalau itu. Apakah benar ini dengan Teh Dinar? Perkenalkan, saya Novianti Fitri dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan kegiatan aktivitas terapi kelompok ya. Saya akan sedikit menanyakan masalah yang dialami oleh Teteh. Apakah Teteh bersedia? Iya. Waktunya kurang lebih 5 menit. Apakah Teteh bersedia? Iya. Nah, di sini sekarang saya akan menanyakan mengenai halusinasi yang dialami oleh Teteh. Saya sering lihat ada buaya yang mau makan saya. Oh, begitu. Kemudian Teteh pas
melihat buaya itu dalam kondisi bagaimana? Kalau lagi mau tidur. Mau tidur ya. Hal apa yang dilakukan oleh Teteh supaya Teteh menghindari melihat buaya tersebut? Suka lari keluar kamar. Begitu ya. Nah, di sini saya akan melakukan terapi ya kalau penglihatan Teteh itu tidak nyata. Nah, Teteh harus meyakinkan diri Teteh bahwa buaya itu tidak nyata di dalam kehidupan Teteh. Iya. Apakah Teteh mengerti apa yang dikatakan oleh saya? Iya teh. Bisa diulangi? Iya, kalau lagi lihat buaya yang mau makan saya berpikir itu tidak nyata dan tidak ada. Gitu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Desti Wansa Fitri, bisa dipanggil Desti. Kalau boleh tahu, nama ibu siapa ya? Waalaikumsalam. Nama saya Anissa Nurul Jana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabar saya baik-baik aja. Kalau boleh tahu, bagaimana ibu perasaannya hari ini? Perasaan saya hari ini, saya kayak ngeliat makhluk-makhluk kayak gitu, tapi saya nggak tahu. Oh, begitu. Biasanya ibu suka melihat apa? Bisa dijelaskan nggak, Bu? Saya melihat makhluk tinggi besar, terus matanya merah, terus kulitnya hitam. Jika makhluk tinggi besar itu datang, biasanya apa yang ibu lakukan? Biasanya kalau makhluk itu datang, saya menjerit dengan pokoknya ngejerit aja Neng, terus ini melamun kayak gitu. Oh, begitu. Menurut saya makhluk tinggi besar itu tidak ada, Bu. Kalau begitu saya kasih tips buat ibu supaya ibu tidak selalu merasa takut saat makhluk itu datang ya, Bu. Tinggi besar itu beneran ada Neng. Saya takut. Terus gimana caranya biar saya bisa menghadapi kalau misalnya saya ngelihat makhluk tinggi besar itu lagi? Jika ibu merasa makhluk itu sedang datang, ibu bisa menutup mata ibu, lalu usahakan juga ya Bu untuk tidak sendirian dan tidak melamun ya Bu. Oh iya Neng, nanti kalau misalnya ada makhluk itu saya usahakan supaya bisa nyari temen biar nggak takut lagi. Oke, baik Bu. Bagaimana perasaannya setelah ngobrol-ngobrol hari ini? Oke, baik. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Ada yang ingin mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan sama Teteh Fasil? Ya. Jadi ketika saya mendengar ajakan mengajak bunuh diri, saya harus meyakinkan diri saya bahwa suara itu tidak benar. Ada lagi? 1, 2. Bagaimana perasaan teman-teman sesudah dilakukan terapi aktivitas kelompok? Lebih baik. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Tidak. Kalau tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan kelebihan dari hasil presentasi hari ini. Yang pertama, dari kontrak waktunya sudah cukup baik atau tepat waktu. Yang kedua, dalam penyampaian materi kepada pasien bisa mengulang kembali apa yang dijelaskan oleh fasilitator maupun leader. Yang kedua, dalam pemberian terapi oleh fasilitator, klien bisa mengikuti dengan baik. Sekian, terima kasih. Saya Nida Aulia, di sini saya sebagai observer. Dari yang saya lihat mungkin hanya audiens yang kurang aktif dalam melakukan tanya jawab. Mungkin itu bisa dievaluasi dari fasilitator, mungkin lebih aktif lagi dan dalam menghidupkan suasana agar lebih cair dan lebih santai di ruangan, sehingga audiens juga mungkin bisa lebih aktif dan leluasa untuk bertanya kepada kita. Itu saja mungkin dari observer lain. Terima kasih.